Selamat datang di presentasi video yang akan membahas fenomena KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme di era Orde Baru. Sebuah era yang ditandai dengan pembangunan pesat, namun juga diwarnai praktik-praktik penyimpangan kekuasaan yang merugikan negara dan masyarakat. KKN merupakan praktik penyimpangan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, ataupun kelompok tertentu. Korupsi terjadi ketika pejabat publik menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kolusi melibatkan kerjasama liar antara pejabat publik, pengusaha, dan pihak-pihak lain untuk melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya, nepotisme adalah praktik memberikan hak istimewa kepada keluarga ataupun kerabat dalam jabatan atau bisnis. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pembangunan ekonomi menjadi fokus utama. Berbagai proyek infrastruktur dan industri skala besar digalakkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun di balik fase pembangunan yang menakjubkan, KKN tumbuh subur dan merajalela, menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem kekuasaan. Dampak KKN sangat luas dan merugikan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Korupsi menyebabkan kerugian ekonomi negara yang besar, memperlebar jurang ketimpangan sosial, merusak lingkungan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam video ini, kita akan menelusuri lebih dalam tentang KKN di era Orde Baru, faktor-faktor penyebabnya, dampaknya yang destruktif bagi masyarakat, dan upaya-upaya yang sebenarnya dilakukan untuk memberantasnya. Mari kita belajar dari sejarah kelam ini agar kita bisa mencegah KKN di masa depan dan membangun Indonesia yang lebih bersih dan adil. Faktor-faktor penyebab KKN di era Orde Baru. Yang pertama, kekuasaan yang terpusat. 2. Lemahnya kontrol. 3. Budaya patronase. Dan yang keempat, sistem hukum yang lemah. Untuk dampak KKN terhadap masyarakat, yang pertama yaitu ada kerugian ekonomi, di mana korupsi yang semakin merajalela. Yang kedua, ketimpangan sosial. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Dan yang keempat, krisis kepercayaan masyarakat, yaitu masyarakat kehilangan kepercayaan. Untuk upaya pemberantasan KKN di era Orde Baru, yang pertama yaitu adanya inisiatif yang terbatas. Kedua, peran serta masyarakat. Dan yang ketiga, adanya tantangan dan hambatan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari KKN. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan KKN. Dengan pengetahuan dan kesadaran yang tinggi, kita bisa menjadi generasi yang anti korupsi dan membawa perubahan positif bagi bangsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang KKN di era Orde Baru dan mendorong kita semua untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasannya. Mari kita bangun Indonesia yang lebih baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.